Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Nanda ya. Ya, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada hambanya yang tak terhitung nilainya. Kita wajib berucap syukur ya selalu kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Rasul kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita mengharapkan syafaatnya di kaumil kiamah. Baik, salam kangen selalu, salam sayang selalu, salam rahayu untuk semua para sahabatku, para saudaraku. Salam hormat untuk Mamas Karyo. Salam rahayu, salam kangen, salam lupi-lupi juga untuk para semua saudaraku di Padepokan Sendang Sejagat, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Ada di Taiwan, ada di Filipina, ada Singapura, Malaysia, Papua, ada Timur Leste, ada Kedah, ya. Dan banyak ya yang nggak mungkin kita sebutkan satu demi satu, terutama juga untuk saudara kami yang di Indonesia, di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam kangen selalu, salam kekompakan, salam bahagia selalu, salam satu hati, salam Padepokan Sendang Sejagat. Baik, kali ini saya ingin berbagi ya. Namun sebelumnya saya ingin live, sebenarnya bukan konten, namun channel saya masih mulai, jadi belum banyak subscribe-nya, jadi belum bisa kita live. Insya Allah dengan kebaikan hati saudaraku semua, berbagi kebaikan, berbagi akun ini kepada saudara sehingga bisa nambah subscribe saya. Insya Allah kita bisa langsung live, kita bisa interaksi tanya jawab tentang seputaran kehidupan ataupun keilmuan kebatinan. Apa yang saya tahu insya Allah saya akan berbagikan. Kalau nggak tahu saya belajar lagi. Iya. Ya monggo di subscribe dan berbagi kepada sanak family. Insya Allah menjadikan keberkahan sama kita, menjadikan sedekah amal jariah bagi kita. Ya, kali ini kita mengupas ya. Mengupas tentang bagaimana, apa itu mata batin, atau bagaimana kita melatih mata batin. Ini kajiannya dalam pembelajaran kebatinan ya, mengolah mata batin. Nah, ya kita ketahui dulu mata batin itu apa. Mata batin kalau kita katakan secara ilmu spiritual adalah satu cakra. Kalau kita katakan cakra ajna, yang kalau letaknya di sini, di dahi ya, antara kedua alis. Ada 7 cakra di diri manusia. Jadi kita akan membahas salah satu mata ketiga atau mata batin. Nah, jadi seseorang yang sudah terbangkit mata batinnya akan lebih sensitif, akan lebih cerdas, akan lebih yakin pada diri sendiri karena Allah Ta'ala. Nah, itulah ciri-ciri ketika mata batin seseorang itu sudah mulai terbuka. Lah, terus bagaimana proses kita ingin belajar kebatinan dan membuka mata batin? Ya, ya, ini ada angin pula ya, ada angin. Allah. Ya, yang paling utama kita tidak lupa selalu istiqomah dalam ibadah kita, terlebih-lebih kepada saudara kami sesama muslim ya. Jangan pernah meninggalkan syariat ibadah kita ya. Ya, kalau syariatnya belum bisa continue, 5 waktunya belum continue, minimal hatinya selalu
melapaskan nama-nama asma Allah, selalu melapaskan sholawatan, selalu melapaskan tasbih, selalu melapaskan tahmid, selalu melapaskan zikiran, insya Allah akan menjadi kebarokan sama kita. Jadi apa yang kita niatkan insya Allah akan mudah tercapai. Nah, kembali kepada bagaimana tata cara membuka mata batin. Baik, ini kebiasaan ya, kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pelaku spiritual, pelaku ilmu kebatinan. Biasanya suka bangun itu sebelum azan subuh. Iya, itu pertama kali kalau ingin kita melatih mata batin. Yang diutamakan tuh niat, mantapkan niat. Nah, kedua kali coba usahakan sering sholat malam dan bangun sebelum azan subuh. Tuh, ya. Sering sholat, pertama niat kuat, sering sholat malam dan bangun sebelum azan subuh. Nah, laksanakan subuh. Siap itu, coba sebelum matahari terbit ya, kalau terbenam ya. Sebelum matahari terbit, coba surat Al-Ikhlas minimal 7 kali. Nah, kali ini kalau kita mau mengasah mata batinnya ya, surat Al-Ikhlas 7 kali sebelum matahari terbit. Nah, siap tuh apa? Iya, coba setiap harinya kita selalu berzikir di dalam hati apa selama ini zikir yang kita ketahui. Siap itu, jangan lupa sering bersedekah, paling utama kepada anak yatim piatu. Itu. Keempat, selanjutnya, ketika sebelum memasukin atau matahari terbenam, coba sering membaca Al-Fatihah Al-Ikhlas lagi 3 kali. Nah, seperti itu. Ketika kita ingin membuka mata batin. Nah, itu lakunya malam. Nah, terus bagaimana pengasahan yang puncaknya? Kita meditasi atau bertafakur di tempat-tempat yang tenang, tempat-tempat yang wingit. Apa itu tempat yang wingit? Kalau kita katakan tempat yang jauh daripada keramaian kehidupan hidup pikuknya manusia. Di tempat itu kita tidak lagi merasakan suara-suara HP, suara-suara televisi, suara-suara orang recok atau bagaimana. Pokoknya suara-suara kehidupan sehari itu tidak ada. Ya, bisa aja di tepi sungai, di tengah ladang, di tengah hutan. Nah, tapi ingat, bagi pemula mesti ada temannya yang memantau. Ketika kita melakukan pelatihan pembukaan mata batin, ya. Jadi ketika sudah kita sampai pelatihan yang ke-7 tadi, bagaimana kita bermeditasi ataupun bertafakur di keheningan malam, itu sangat baik biasanya dimulai jam 12 malam ke atas ya. Nah, itu baik sekali. Nah, dimulai jam 12 malam ke atas itu baik sekali. Duduk santai. Duduk santai. Tenangkan, tarik napas panjang, tahan sesaat. Baca dalam hati Al-Ikhlas 3 kali. Lepaskan napasnya. Ya, nggak mampu 3 kali ya sudah 1 kali. Lepaskan. Tarik lagi Al-Ikhlas, tahan napas, lepaskan. Nah, seperti itu. Sudah memasuki ketenangan, baru spesial bagi para santri ya, Padepokan Senang Sejagat, baru masuk ke tawasulan. Tawasulan 1 sampai ke 6. Nah, di tawasulan yang keempat ditingkatkan Al-Fatihahnya. Ingat kan tawasulan keempat itu apa? Tingkatkan tawasulannya menjadi 7 kali Al-Fatihah. Ya.
Nah, siap itu bisa ditambahkan tawasulan kepada para leluhur kita. 1 kali Al-Fatihah. Bisa ditambahkan lagi tawasulan kepada para penghuni alam sekitar, ila khususon, penghuni alam sekitar Al-Fatihah 1 kali. Nah, siap itu duduk dengan tenang, boleh dengan pejam mata supaya meningkatkan kefokusan. Semakin tenang diri, semakin tenang, baru masuk ke dalam wiritan. Wiritan yang dibaca adalah wirid 1, 3, 5. Dikuatkan untuk pembukaan mata batin, wirid 1, 3, 5. Ya, minimal 3 putaran tasbih. Dan diulang terus. Sudah 3 putaran tasbih, masuk ke wirid ketiga, 3 putaran tasbih. Masuk ke wiridan kelima, 3 putaran tasbih. Diulang terus sampai merasakan hal-hal yang memasukin namanya alam astral. Jangan pernah takut, nanti kita tiba-tiba akan merasakan awalnya mungkin indera penciuman kita menerima bau-bau yang aneh. Lebih fokus, tingkatkan kefokusan. Yang kedua, mungkin indera telinga kita, indera pendengaran kita mendengarkan suatu bisikan-bisikan atau suara-suara yang agak aneh, ya. Lebih fokus, semakin fokus. Nah, siap itu tiba-tiba mata, walaupun mata kita terpejam, seakan-akan kita melihat suatu cahaya atau apa bentuk apapun muncul, seakan-akan ada di hadapan kita. Nah, itulah salah satu ujian proses terbukanya mata batin. Semakin ikhlas sehingga kita nanti seakan-akan kita merasa di suatu alam yang asing bagi diri kita. Tapi jangan pernah takut. Ya, itu proses perjalanan bagaimana kita membuka mata batin. Nah, setiap pribadi akan berbeda pengalamannya. Tapi tetap akan mengalami proses-proses seperti itu. Intinya serahkan diri kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita sering melatih seperti itu, insya Allah semakin banyak berlatih akan semakin cepat terbukanya mata batin kita. Nah, ciri-cirinya gimana? Nih, pertama mulai di antara alis ini, di dahi ini biasa terasa denyutan kayak tekanan, berdenyut. Mungkin rasanya hawanya hangat, panas, ini akan berdenyut. Tapi nggak apa-apa, lama-lama nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Nah, ketika juga sering kita melakukan seperti yang telah kita bacakan tadi atau yang kita sharingkan tadi, biasanya kita nggak gampang payah tidur malam lah, kita katakan. Payah tidur malam, namun di siang harinya kita tidak mengantuk. Ini salah satu proses mata batin kita sudah mulai terbuka. Ya, kita sudah bisa menyatu dengan alam astral. Kita bisa merasakan energi di alam astral. Malam payah kita tidur, tapi siang tidak mengantuk. Nah, kan seperti itu. Yang kedua kali, kita gampang emosian, tapi kita juga gampang mengendalikannya. Kita lebih sensitif. Nah, seakan-akan kita ada suatu masalah atau gimana, kita seakan-akan menerima suatu bisikan yang seakan-akan kita bisa tahu masalah itu. Itu salah satu. Mata batin kita sudah mulai terbuka ya. Nah, terus apa lagi? Rasa lapar kita itu mulai berkurang. Kita jarang makan, tapi kita merasa tidak lapar. Kita merasa tidak lemas. Nah, kalau kita sudah selalu melakukan pengolahan seperti itu, biasa sih itu timbulnya. Kita merasa laparnya itu sekali. Bahkan kita nggak makan pun mungkin sehari cuma sekali, kita bisa tetap tenang, tetap nggak lemes. Nah, itu salah satu. Energi dari pengolahan pembukaan mata batin sudah ada menyatu dalam diri kita. Lakukan itu terus sehingga kita
dapat apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan. Tapi selalu tingkatkan istiqomah kepada Allah dalam jalan ibadah seperti itu. Lakukan insya Allah. Ya. Jadi tentunya kita mesti memahamin makhluk-makhluk alam asla itu bagaimana. Di dalam proses kita membuka mata batin itu nanti tiba-tiba kita bisa dijumpai, bisa dinampakkan wujud yang menyeramkan, wujud yang aneh, bermacam-macam wujud yang akan dinampakkan sama kita. Dan jangan takut, karena semua itu memang makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah untuk menggoda kita. Jadi mengacu kepada diri kita, sesuai dalam Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah, bahwasanya Allah akan menciptakan suatu makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi, yaitu adalah kita, zat kita sebagai manusia. Berarti kita tertinggi, kita adalah khalifah, pemimpin. Dan kembali kajian yang sudah pernah saya utarakan, apa itu qarin dan qadam. Nah, jadi alam sekitar itu juga mengandung jin ya. Nah, adanya jin di alam sekitar kita ini. Nah, itu ada qarin dan qadam. Semua itu makhluk Allah. Tapi kita katakan, kita baca di dalam suatu buku bahwasanya qadam adalah jin pembantu manusia, qarin adalah jin pendamping manusia. Jadi kembali kepada diri kita, kita adalah sosok yang kuat. Jadi apapun yang datang ketika kita melakukan pengolahan mata batin, jangan pernah takut, tetap tingkatkan keikhlasan. Jadi betul-betul siapkan mental kita. Ketika kita ingin melatih mata batin, siapkan mental kita. Karena hal-hal yang gak terduga pasti akan datang itu nanti. Ya. Tapi insya Allah dengan keyakinan total serah diri kepada Allah, insya Allah. Ya. Tapi itu tadi yang saya katakan, jangan nekat sendirian. Kalau belum punya keyakinan maksimal, bawalah teman atau pembimbing yang sudah memahami, ya, yang sudah memahami bagaimana pelatihan-pelatihan ketika kita ingin meditasi di alam terbuka saat mental kita belum kuat. Nah, supaya kita ada pengarahan, kita ada pelindung ketika kita terjadi kebingungan, kita nggak sanggup. Diri kita nggak sanggup, masih belum kuat mentalnya melihat atau mendengar hal-hal yang aneh tentunya nanti. Seperti itu ya. Jadi kembali ya, buat saudaraku semua, sahabatku semua yang melihat channel ini, izinkan saya tetap berbagi apa yang saya tahu. Bukan niat saya lebih pandai atau menggurui untuk saudaraku semua, tapi niat saya hanya ingin berbagi pengetahuan tentang kebatinan yang selama ini saya pelajari, ya. Tentunya saya juga masih butuh masukan-masukan, masih juga butuh pembelajaran dari guru-guru saya. Jadi khusus untuk para saudaraku ya di PSS, tawasulan juga bisa ditambahkan ketika kita ingin melatih mata batin. Ditambahkan dengan para guru-guru pembimbing kita, itu boleh. Kalau gurunya kita tidak satu, ya bisa ditambahkan. Jadi spesial untuk ya saudara kami semua yang di PSS, tawasulan yang keempat, silakan 7 kali Al-Fatihah ya. Siap tuh boleh ditambahkan masing-masing. Mana tahu saya jenengan semua punya pembimbing masing-masing yang dulunya, sebutkan namanya Al-Fatihah kan. Insya Allah semakin banyak kita bertawasulan kepada pembimbing-pembimbing kita, insya Allah banyak jembatan-jembatan yang kita titipkan Al-Fatihah kita, niat kita untuk disampaikan kepada Allah. Nah seperti itu. Jadi terutama untuk kedua orang tua jangan dilupakan, untuk para leluhur jangan dilupakan. Ketika kita berada di alam terbuka ya silahkan Al-Fatihah atau tawasulan kepada penghuni alam sekitar, seperti itu ya. Tentunya kalau bagi santri PSS sudah paham. Yuk monggo untuk para saudaraku semua, khususnya santri PSS, monggo berbagi kebaikan, monggo di share channelnya Kang Nanda. Insya Allah saya akan selalu berbagi untuk kebaikan
Sehingga kalau nanti subscribe-nya sudah banyak, kita bisa live, kita bisa interaksi, bisa saling tanya jawab, ya. Nah, kebetulan nanti malam malam Jumat ya, kita akan melaksanakan pelatihan untuk santri Padepokan Sendang Sejagat. Akan melatih kepekaan atau melatih mata batin atau cakra ajna, mata ketiga santri kita. Ada 3 santri yang akan kita latih. Akan kita coba mental mereka berjikiran di malam hari, di tempat-tempat yang wingit, di tempat-tempat makam yang dikenal sebagai pemuka masyarakat, tokoh alim ulama pada zaman dahulu kala, ya. Ya tentunya kita tetap awasin walau dari jarak jauh. Kita akan coba letakkan atau kita akan duduk santai, udah relax, santri kita siap, santri kita penuh keikhlasan dan mulai tawasulan dan berzikir. Kita akan pantau dari jarak jauh, mungkin sekitar 300-an meter kita akan pantau. Pokoknya kita bisa nampak lah, ya, bisa nampak, tapi kita tidak dekat, supaya menambah keyakinan, menambah pengalaman santri-santri kita yang di Padepokan Sendang Sejagat Pusat, ya. Ayo monggo bantuannya untuk saudaraku semua, subscribe channel ini supaya kita nanti bisa interaksi, saya bisa live ya, insyaallah. Bantu saya, niat saya ingin berbagi kebaikan. Mari tingkatkan silaturahmi kita, tingkatkan ukhuwah keislaman, insyaallah. Semakin meningkat kita persaudaraan kita, semakin bertambah ilmu kita, semakin baik hidup kita, insyaallah rezeki semakin bertambah, ya. Seperti itu. Jadi ingat kembali, membuka mata batin itu sebenarnya ya tidak susah, tinggal diyakinin dan dikerjakan, ya. Jadi dipahamin dulu tata caranya dan dilakukan. Untuk cara-caranya sudah saya gambarkan di sini. Insya Allah nanti malam kita akan juga buat konten bagaimana pelatihan-pelatihan para santri di alam terbuka, di alam yang kita katakan wingit, di tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang penuh energi, tempat-tempat yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, insya Allah nantikan nanti malam, ya. Khusus untuk santri PSS, setiap malam Jumat siapkan diri Anda. Kita akan selalu memancarkan energi, kita akan selalu mentawasulkan kepada semua santri, khususnya yang ada menitipkan namanya kepada kami, ada menitipkan namanya kepada saya pribadi, ya. Insya Allah kita akan mentawasulkan dahulu di Padepokan. Insya Allah kalau kita mentawasulkan kepada saudara kita, akan menjadi kebaikan kepada yang kita tawasulkan, akan menjadi kebaikan kepada diri kita juga, dan insya Allah akan memudahkan niat saudara kita, niat kita untuk hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tawasulan kepada orang yang masih hidup, itu maknanya. Akan memudahkan semuanya kepada kita dan kepada orang yang ditawasulkan. Nah, jadi tawasul itu baik sekali, ya. Jangan pelit, kalau orang ngomong jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita berdoa itu tanpa mendoakan orang lain. Itulah salah satu doa yang baik sekali. Seperti itu. Jadi kembali ya, saya ingatkan untuk santri PSS khususnya. Keilmuan PSS adalah al-hikmah. Yakinin, pelajarin dan pahamin. Belajar dan praktekkan. Belajar dan praktekkan. Sering bertanya, ayo kunjungin channel-channel pembelajaran
untuk menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik. Ya, saling berbagi. Juga di dalam grup, yuk saling berbagi keilmuan, saling berbagi pengalaman di dalam grup pembelajaran ya. Baik untuk saudaraku semua yang belum bergabung di Padepokan Senang Sejagat, yang ingin tahu lebih dalam tentang Padepokan Senang Sejagat, silahkan bisa hubungi nomor admin 0853 56 547330 atau nomor pribadi saya 0812 64 99 5577 ya. Saya ulangin, nomor saya 0812 64 99 5577. Insya Allah kita akan saling berbagi, saling memberi informasi untuk kebaikan. Baik, itu saja untuk kali ini ya. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih buat para saudaraku yang selalu setia di channelnya Kang Nanda. Terima kasih buat saudaraku di Padepokan Senang Sejagat dimanapun Anda berada, di luar negeri maupun di Indonesia. NKRI harga mati bagi kita. Yuk selalu tebarkan kebaikan-kebaikan. Jadikan kita sebagai pelopor kebaikan di lingkungan kita. Jadikan kita pelopor kebaikan di lingkungan kita. Tekankan itu ya dalam diri kita. Saya adalah santri Padepokan Senang Sejagat. Jadikan ikon kebaikan bagi masyarakat. Jaga diri Anda, jaga nama Anda. Karena zaman saat ini gampang kali kita disangkakan jelek ya. Jadi saya berharap Padepokan Senang Sejagat adalah al-hikmah. Jadi tunjukkan kita betul-betul santri Padepokan Senang Sejagat yang penuh ketenangan, penuh kelembutan, penuh yang ulas asih. Jauhkan dari sifat takabur, sombong, angkuh, sok jagoan. Karena di Padepokan Senang Sejagat tidak diajari untuk kesombongan, untuk kesaktian dan kehebatan ya. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Terima kasih untuk saudaraku semua. Terima kasih untuk semua netizen, saudaraku, sahabatku, netizen semuanya. Terima kasih. Semoga ada manfaat bagi kita semua, dan terutama sangat bermanfaat untuk diri saya pribadi. Akhir kalam dari saya, jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.